Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Hari ini 6 Maret 2024, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami terbatas dalam memahami firman-Mu. Untuk itu urapi kami dan Kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran yang baik ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan fokus Bapak Ibu Saudara-saudari di Mazmur pasal yang ke-80. Apa pelajaran yang penting di sini? Ya. Sebelumnya, Mazmur pasal 180 ini maksud saya ditulis pada saat krisis nasional yang dialami oleh bangsa Israel yang besar terjadi pada waktu itu. Ya. Mengapa dikatakan krisis? Karena bangsa Israel pada waktu itu mengalami tekanan, ya. Karena jatuhnya kerajaan utara Israel ke tangan kerajaan Asyur pada waktu itu, ya. Jadi rupanya pemazmur mempunyai perhatian yang eh, sungguh tulus ya kepada kerajaan Israel di utara ini, ya. Makanya pemazmur di sini mengungkapkan ekspresi perasaan eh, kesedihan ya pada waktu bangsa Israel ini tertekan ya. Kenapa sampai bangsa Israel ini jatuh ke tangan kerajaan Asyur waktu itu? Ya, kalau kita lihat dari konteks latar belakang historis atau sejarahnya, ya, bahwa di dua raja-raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 pada waktu itu Raja Israel Ahaz, ya, dia mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan daripada istana raja, dan dia mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Nah, jadi rupanya saudara-saudara sekalian, ketakutan, kesulitan, dan juga kegelisahan orang Israel itu telah menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan, gitu ya. Dan akhirnya mereka melakukan berhala dengan mempersembahkan perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan kepada Raja Asyur. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kehancuran daripada kerajaan Israel. Nah, lalu apa hubungannya dengan pokok anggur Tuhan? Gitu ya. Nah, dalam doa daripada pemazmur ini, ya, pemazmur mengibaratkan Israel itu dengan pokok anggur yang dulunya dirawat dengan hati-hati, ya, dan dipindahkan dari Mesir. Kita tahu Mesir pada waktu itu menindas bangsa Israel, namun telah dilepaskan oleh Tuhan, ya, dan ditanam kembali oleh Tuhan di tanah yang subur, yaitu tanah Kanaan, tetapi kini mengalami kehancuran karena kejatuhan Raja Israel, bangsa Israel maksud saya, oleh tangan Assyria. Dan Yehuda, kerajaan di selatan, itu menjadi rentan ya terhadap invasi daripada kerajaan Asyur, gitu. Bayangkan betapa luar biasanya Tuhan yang diibaratkan sebagai petani ya, yang selalu menginginkan hasil panen yang terbaik ya, menarik dan berkualitas ya. Pasti seorang petani ingin supaya tanahnya itu baik gitu ya, memilih bibit yang unggul gitu ya, membuat pagar agar agar hewan-hewan tidak merusak tanamannya gitu ya. Namun apa jadinya jika usaha dan perawatan daripada petani ini sudah demikian baik ternyata menjadi sia-sia karena ternyata hasil panennya busuk dan tidak bermutu sama sekali, ya. Pastilah si petani ini menjadi apa? Kesal, marah, dan kecewa, ya. Seperti halnya Tuhan, ya, murka ya kepada bangsa pilihannya, ya. Maka itu sama halnya dengan Tuhan ya. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, ya. Namun kita terlalu sering mengecewakan Tuhan karena perbuatan kita yang mengabaikan identitas kita seperti sebagai orang Kristen, seperti bangsa Israel mengabaikan identitas mereka, ya. Maka pemazmur di sini berdoa
memohon kepada gembala Israel untuk bangkit dan menyelamatkan mereka di Mazmur 80 ayat yang pertama ya. Dia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkannya dan akan membuat wajahnya bersinar di kebun anggurnya yang sunyi itu, yang telah dirusak ya. Mazmur 80 ayat 3 ya. Bersinar wajahnya ini dikaitkan dengan bilangan pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-22 sampai 27. Apa artinya bersinar wajahnya di sini? Wajah Tuhan bersinar bagi kita ketika Dia menunjukkan belas kasihannya dan memberikan kita kedamaian. Itu dikaitkan dengan bilangan 6 ayat 22 sampai 27 tentang janji Harun gitu. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Bahwa ketika Mazmur 80 ayat 4 ini dikatakan, "Ya Allah, pulihkan kami, buatlah wajahmu bersinar." Pulihkan di sini adalah kembalikan kami karena kami sudah tersesat ya. Bangsa Israel ini sudah tersesat ya. Tergoyahkan imannya dan akhirnya mereka dapat penghakiman ilahi dari Tuhan. Kerajaan Asyur menindas mereka. Itu semua atas kendali Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi bangsa Israel eh, harus berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan di sini adalah sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka ya, dari perbudakan di Mesir, maka Israel harusnya percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya, dan memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan bagi mereka yang telah berdosa ini. Gitu. Memohon pertobatan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sebagaimana mungkin kita tersesat dari Tuhan, tetapi ingat bahwa sebagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita perlu datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya jika kita berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan. Dan menjadi sebuah pelajaran dari pengalaman bangsa Israel ini bahwa kita cukup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa seberat apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah menolong kita di masa yang lampau, Tuhan yang sama akan menolong kita di masa yang sekarang jika kita mengalami penderitaan apapun. Demikian pelajaran kita. Kiranya ini menjadi penguatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.